Halo sahabat sinema, kembali lagi bersama Inti Sinema. Film yang akan aku bahas di video ini berjudul Don't Breathe 2 yang rilis tahun 2021. Berkisah tentang Phoenix yang tinggal bersama ayahnya yang tunanetra dan sudah tua, juga dengan anjingnya bernama Shadow. Suatu hari, Phoenix menjadi target penculikan oleh sekomplotan pria tidak dikenal. Tapi siapa sangka, rencana penculikan tersebut membongkar rahasia terbesar pria tua tersebut. Sebenarnya siapakah pria tua tersebut? Dan mengapa Phoenix menjadi target penculikan? Yuk tonton alur ceritanya hingga akhir. Film diawali dengan Phoenix yang sedang simulasi pertahanan hidup bersama ayahnya yang sudah tua. Pria tua tersebut merupakan mantan veteran perang yang menjadi tunanetra akibat perang dulunya. Ia selalu memberikan simulasi tersebut kepada Phoenix tanpa diketahui tujuannya. Phoenix hanya menurutinya saja. Rumah mereka jauh dari perkotaan dan mereka memelihara seekor anjing yang bernama Shadow. Pria tua tersebut sangat protektif terhadap Phoenix dan melarang Phoenix keluar rumah tanpanya. Sikapnya membuat Phoenix sangat kesepian karena tidak memiliki teman seumuran. Di suatu hari, Hernandez mendatangi rumah mereka. Ia selalu datang beberapa bulan sekali untuk mengambil tanaman yang akan dijual ke kota. Hernandez mengajak Phoenix ikut dengannya untuk jalan-jalan. Awalnya, pria tua tersebut melarang Phoenix ikut, tapi akhirnya dia mengizinkan Phoenix ikut dengan Hernandez dan pulang sebelum matahari terbenam. Di kota, Phoenix melihat sebuah panti asuhan yang berisi anak-anak seusianya. Saat akan pulang, Phoenix bertemu dengan seorang pria misterius bernama Raylan di dalam toilet. Tanpa diduga, Raylan dan komplotannya mengikuti mobil Hernandez dari belakang. Hernandez telah mengantarkan Phoenix sampai rumah. Setelahnya, Hernandez pun berpamitan dan pulang. Dalam perjalanan pulang, Hernandez dihadang oleh Raylan dan komplotannya. Malangnya, Hernandez pun dieksekusi. Setelah itu, komplotan Raylan pun menuju rumah pria tua tersebut. Shadow terlebih dulu disingkirkan oleh mereka. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah secara perlahan. Pria tua tersebut tidak menyadari keberadaan mereka. Tak lama, pria tua tersebut menyadari Shadow tidak ada di rumah dan mencari Shadow ke hutan. Sedihnya, ia menemukan Shadow telah tewas. Ia pun menyadari Phoenix sedang tidak aman di dalam rumah. Tujuan mereka adalah menculik Phoenix. Untungnya Phoenix menyadari keberadaan orang lain dan segera bersembunyi. Phoenix pun bersembunyi di bawah tangga, tapi saat akan keluar dari rumah, ia pun ketahuan. Untungnya pria tua tersebut tiba di saat yang tepat dan membantu Phoenix untuk kabur. Pria tua tersebut meminta Phoenix bersembunyi di dalam kotak yang berada di basement. Setelah masuk ke dalam kotak, Phoenix pun pingsan karena terluka di kepalanya. Di sisi lain, pria tua itu berhasil kabur dan masuk ke sebuah ruangan, kemudian mengobati lukanya. Komplotan itu pun berpencar dan mencari pria tua tersebut dan Phoenix. Salah satu komplotan mengikuti jejak darah. Kemudian pria tua itu merekatkan hidung dan mulut komplotan tersebut dengan lem. Komplotan lain menghampirinya dan membantunya agar bisa bernafas. Sementara itu Phoenix baru terbangun dan terkejut melihat kotak besi sudah dipenuhi oleh air. Merasa adanya kehadiran pria tua itu, salah satu komplotan pun mengancam dengan menggantungkan kabel listrik ke dalam kotak besi dengan tujuan akan menyetrum Phoenix saat air semakin tinggi. Pria tua tersebut pun dengan tenang menghadapi salah satu komplotan tersebut. Ia pun meledakkan ruangan tersebut dan membuat salah satu komplotan meninggal. Kemudian ia membebaskan Phoenix dari kotak besi yang sudah penuh dengan air. Pria tua itu pun menggendong Phoenix dan kabur dari sana. Tak lama, Raylan pun datang dengan komplotan lainnya. Raylan adalah orang yang menyuruh komplotannya menculik Phoenix. Ia pun turun tangan karena salah satu komplotannya tewas. Mereka membawa senapan besar untuk membunuh Phoenix dan pria tua itu. Phoenix dan pria tua itu pun ditemukan. Phoenix ternyata adalah putri kandungnya Raylan. Ia menunjukkan rambut putih yang sama dengan Phoenix. 8 tahun lalu, ada kebakaran di rumah mereka akibat dari lab obat terlarang yang meledak.
Dikarenakan hal itu, ia pun menjadi tersangka dan dipenjara selama bertahun-tahun. Phoenix yang tidak sadarkan diri saat itu ditemukan oleh pria tua itu dan dirawat seperti anaknya sendiri. Phoenix tidak tahu harus percaya pada siapa. Sementara itu, Raylan tetap menyuruh komplotannya menyingkirkan pria tua itu. Dengan keahliannya, pria tua itu berhasil melawan dan bersembunyi. Raylan dan kelompoknya pun berpisah untuk mencari pria tua itu. Phoenix dibawa oleh salah satu komplotan. Tiba-tiba pria tua itu muncul dan mengeksekusi salah satu komplotan itu. Mereka pun pergi dari sana. Tak lama, Raylan dan komplotan lainnya telah menemukan salah satu komplotannya sudah meninggal. Raylan pun melepaskan anjingnya untuk memburu pria tua itu. Anjing Raylan pun menemukan keberadaan pria tua itu dan Phoenix. Pria tua itu pun meminta Phoenix segera melarikan diri dari sana. Sementara ia mengalihkan anjing itu. Saat berhasil keluar dari rumah, Phoenix ketahuan dan dibius hingga pingsan. Sedangkan pria tua tersebut masih terjebak dalam rumah bersama anjing Raylan. Raylan yang kesal pun membakar rumah itu untuk menyingkirkan pria tua itu. Setelah itu, Raylan dan komplotannya pun membawa Phoenix pergi dari sana. Pria tua yang masih di dalam rumah pun berusaha menyelamatkan diri dari kebakaran. Ia juga menyelamatkan anjing Raylan yang sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya. Phoenix terbangun dari pingsannya. Di sana Phoenix bertemu dengan ibu kandungnya yang ternyata masih hidup. Dengan penuh kerinduan, ibunya pun memeluk Phoenix dengan erat. Mereka pun membicarakan banyak hal. Ibu Phoenix menceritakan bahwa saat kebakaran dulu, ia terlalu banyak menghirup zat kimia sehingga darahnya teracuni dan jantungnya menjadi rusak. Saat ini, ibu Phoenix sekarat dan sepertinya waktunya tidak lama lagi. Jadi sebenarnya, Raylan mencari Phoenix bukan karena mencari putrinya, tapi mencari pendonor jantung untuk istrinya, di mana pendonor jantung harus cocok dan merupakan keturunannya. Phoenix pun dibius dengan minuman untuk memudahkan pengoperasian tersebut. Di sisi lain, pria tua yang berhasil selamat pun menyiapkan perlengkapan untuk menyelamatkan Phoenix. Ia juga membawa anjing Raylan untuk memandunya ke tempat Raylan. Pria tua itu mengambil risiko untuk menyelamatkan Phoenix. Di waktu yang sama, Phoenix terbangun dengan tangan terikat. Di samping ada ibunya. Di sana ada seorang dokter yang akan mencangkokkan jantung Phoenix ke jantung ibunya. Dengan berat hati, dokter pun akan membedah mereka walaupun penuh dengan resiko. Namun tiba-tiba operasi terhenti karena listrik yang tiba-tiba padam. Raylan pun memerintahkan salah satu komplotannya untuk memeriksa aliran listrik. Ternyata itu adalah ulah pria tua tersebut. Anjing Raylan telah kembali, dan Raylan pun merasakan adanya keberadaan pria tua di tempat mereka, sehingga ia mengirimkan komplotan lainnya untuk mencarinya. Supaya operasi tetap bisa dilakukan, Raylan pun membawa Phoenix serta istrinya pergi dari sana. Tapi mereka dihentikan oleh pria tua tersebut menggunakan gas yang membuat mereka sulit melihat. Raylan pun menembak secara asal dan malangnya malah mengenai istrinya. Pria tua itu mengambil kesempatan untuk menyerang Raylan bahkan membutakan kedua matanya. Sementara itu, tangan Phoenix dan ibunya terborgol bersama. Di saat ibunya akan terjatuh, Phoenix berusaha keras menahan tubuhnya, tapi ia tidak kuat menahannya, sehingga mencoba memotong tangan ibunya agar ia tidak ikut terjatuh. Namun sayangnya hal itu sia-sia. Ia pun terjatuh bersama ibunya. Beruntungnya ia masih selamat karena terjatuh di atas badan ibunya. Phoenix pun kembali naik ke atas untuk mencari pria tua. Di sana pria tua tersebut meminta Phoenix tidak mendekatinya. Ia sadar bahwa ia bukan orang baik sehingga meminta Phoenix untuk pergi. Tiba-tiba Raylan menusuk pria tua itu dari belakang. Phoenix pun mencucuk Raylan. Phoenix menangis melihat pria tua itu mengorbankan diri untuk dia. Pria tua itu pun tewas di pelukan Phoenix. Setelahnya, Phoenix akhirnya memutuskan untuk masuk ke panti asuhan dan menjalankan hidup barunya. Dan film pun selesai.
Miris juga ya sahabat sinema kalau ternyata ada tipe orang tua setega Raylan dan istrinya. Semoga dalam kehidupan nyata kita semua dijauhkan dari tipe orang seperti mereka ya. Jujur, Mimin agak sedih juga lihat akhir film ini. Di luar semua tindakan brutal pria tua itu, kita bisa lihat pria tua itu sangat tulus menyayangi Phoenix. Ambil pelajaran yang baik aja ya dari film ini. Menurut sahabat sinema, hal apa yang bisa dipelajari dari film ini? Tulis di komen ya. See you guys!